Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini untuk kuliah teori pembangunan dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bernilai barokah bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk kuliah teori pembangunan, di mana di hari ini kita akan mempelajari mengenai SDGs atau Sustainable Development Goals, yang merupakan kelanjutan dari MDGs atau Millennium Development Goals. SDGs ini memiliki 17 tujuan, 17 goals, yang dimana nanti kita akan pelajari lebih lanjut apa saja 17 tujuan itu dan bagaimana implementasi SDGs ini di Indonesia. Nah, SDGs ini memiliki tujuan universal, yaitu kemajuan semua bangsa di dunia. Hal ini karena SDGs ini merupakan lanjutan dari MDGs, yang dimana MDGs itu muncul sebagai bentuk kepedulian dari setiap negara yang ada di dunia, baik itu negara maju ataupun negara berkembang, untuk dapat memajukan peri kehidupan yang ada di negara mereka masing-masing. Nah, sehingga negara-negara itu membuat sebuah komitmen bersama, komitmen dunia, ya, melalui PBB untuk dapat mewujudkan setiap tujuan-tujuan yang menjadikan setiap negara itu menjadi lebih baik. Nah, ketika setiap negara menjadi lebih baik, maka bumi atau dunia pun menjadi lebih baik. Nah, MDG sudah selesai 2015, kemudian dilanjutkan dengan SDGs hingga tahun 2030, di mana Sustainable Development ini bicara bagaimana tidak hanya penduduk saja, tetapi bumi, kedamaian. Oke, jadi tidak hanya penduduk, tidak bicara hanya ekonomi, tidak hanya bicara lingkungan, tapi juga bagaimana kerjasama dan keamanan dari setiap negara. Hal ini mengapa? Karena di dalam SDGs, kemajuan dari satu dimensi membutuhkan keterlibatan aktif dari dimensi yang lain. Manusia bisa menjadi lebih baik, manusia penduduk menjadi lebih pintar, lebih cerdas, lebih sehat. Itu tidak hanya dari membangun manusia saja, tapi bagaimana ekonomi ditingkatkan, bagaimana lingkungan terjaga, bagaimana keamanan, bagaimana kebijakan, dan lain-lain. Sehingga ketika satu dimensi ingin maju, maka dimensi yang lain pun harus saling bekerja sama. Nah, jadi tidak hanya kita bicara bagaimana menjaga lingkungan, tapi tidak memperdulikan bagaimana masyarakat, tidak memperdulikan bagaimana kondisi ekonomi suatu wilayah, tetapi berpikir ketika ingin memajukan lingkungan, ingin menjaga lingkungan, maka bagaimana peran dari masyarakat, bagaimana peran dari dunia ekonomi, ataupun dari kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Begitu juga untuk sebaliknya, bagaimana ketika ekonomi mau maju, didukung oleh masyarakat yang cerdas, masyarakat yang sehat, didukung dengan kebijakan yang tepat, dan juga bagaimana lingkungan tetap terjaga, tidak menjadi korban dari pembangunan ekonomi yang pesat. Kemudian, SDGs ini menjadi katalis untuk kemitraan internasional. Hal ini mengapa? Karena negara-negara maju sudah memiliki keunggulan di bidang ekonomi dan juga kependudukan. Tetapi secara lingkungan mereka sudah ada yang sudah rusak, ada yang sedikit, sudah berkurang kondisinya, luasannya, tetapi untuk negara-negara berkembang kebalikannya. Lingkungannya masih luas, lahan non terbangunnya masih banyak, tetapi ekonomi dan penduduknya masih kurang. Nah, ketika bicara SDGs, bicara masalah bumi, maka negara maju, apa yang terjadi di negara maju, lingkungan apa yang ada di sana dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan di negara-negara yang lain. Dengan begitu, maka akan ada sebuah kemitraan di mana negara maju membantu negara berkembang untuk meningkatkan kualitas penduduk dan ekonominya, tetapi mereka juga mendapatkan keuntungan dengan tetap terjaganya kondisi lingkungan yang ada di negara-negara berkembang.
sehingga menjadi kerjasama antar negara. Kemudian kepemilikan bersama, dalam artian bumi menjadi milik semua negara yang ada di dunia. Satu wilayah yang mengalami kerusakan artinya akan berdampak ke negara-negara yang lain secara langsung ataupun secara tidak langsung nantinya. Ya, dengan pola pikir ini, maka setiap negara berkomitmen untuk menjaga, untuk memperbaiki, tidak hanya meningkatkan ekonomi, tidak hanya memperbaiki penduduk, tetapi juga bagaimana menjaga lingkungan. Nah, kemudian SDGs itu sebagai kerangka komprehensif, terintegrasi dan tidak terpisahkan. Nah, jadi kerangka yang komprehensif menyeluruh. Misalnya lagi, sustainable development itu tidak hanya bicara masalah lingkungan, tidak hanya bicara masalah penduduk saja atau ekonomi saja, tapi keseluruhan itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga ketika ingin memperbaiki lingkungan, maka bagaimana penduduk yang bisa mendukung, bagaimana ekonomi bisa mendukung, bagaimana pemerintah bisa mendukung, dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi, ini sebuah komitmen baru yang dicetuskan atau yang disetujui oleh setiap negara yang ada di dunia yang tergabung dalam PBB. Ini SDGs sudah disepakati di September tahun 2015 setelah MDGs selesai. Setelah MDGs dievaluasi, kemudian 15 tahun itu cukup untuk MDGs dilanjutkan, dibuat sebuah yang baru yaitu Sustainable Development Goals yang memiliki 17 tujuan dengan 169 target dan 241 indikator. Nah, di Indonesia sendiri MDGs itu yang sebelumnya itu ada 8 goals, 18 target dan 67 indikator. Dengan dari 67 indikator itu 49 di Indonesia tercapai, 18-nya belum tercapai. Kemudian di SDGs ini meningkat dari 8 tujuan menjadi 17 tujuan, yang dimana 17 tujuan ini menyempurnakan 8 tujuan, 8 goals yang ada di MDGs, disempurnakan dan diperjelas, diperdetail lagi. Tujuan-tujuan dari 8 tujuan yang ada di MDGs, yang dimana dari 17 tujuan itu memiliki 169 target dengan 241 indikator. Nah, disinilah kemudian menjadi lebih penting untuk melihat apakah ketika MDGs kita hanya bisa mencapai 49 dari 67 indikator, apakah dari 240 indikator yang diharapkan terwujud di tahun 2030 untuk SDGs itu akan tercapai di Indonesia atau tidak. Jadi prinsipnya di dalam MDGs atau SDGs adalah bagaimana mengelola ekonomi, sosial, dan lingkungan itu menjadi satu kesatuan. Namun di dalam SDGs disempurnakan lagi, diperdetail lagi, dan diperkuat lagi bahwa untuk membangun, untuk melakukan pembangunan yang ada di setiap negara, yang ada di setiap wilayah harus memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini mengapa? Nah, terlihat dari gambar. Di dalam lingkungan, yaitu bumi ini, terdapat sosial, kondisi sosial, baik itu negara, wilayah. Di dalam sosial itu, di dalam bagian dari sosial, dari aktivitas sosial masyarakat itu terdapat aktivitas ekonomi. Jadi semuanya saling terkait karena menjadi dalam satu wilayah yang berupa bumi. Sehingga ketika lingkungannya baik, maka sosialnya diharapkan menjadi juga baik, begitu juga dengan ekonomi. Bukan kemudian ekonominya ditingkatkan, masyarakatnya menjadi buruk, dan lingkungan menjadi tidak lestari. Tetapi keseluruhannya harus berkembang menuju kondisi yang lebih baik secara bersama-sama. Jadi SDGs adalah penyempurnaan dari MDGs. Sustainable Development Goals, penyempurnaan dari Millennium Development Goals. Nah, ini kenapa? Karena yang pertama menjadi lebih komprehensif, melibatkan seluruh negara dengan tujuan universal. Jadi semua negara dilibatkan, tujuannya satu untuk kemajuan setiap negara, dan lebih komprehensif karena lebih diperjelas lagi bahwa sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kemudian yang kedua, memperluas sumber pendanaan. Nah, di dalam SDGs,
dana itu menjadi lebih luas, menjadi lebih banyak lagi sumber dananya, tidak hanya dari pemerintah, dari suatu negara, tapi dari swasta, okay? Dari pihak swasta ataupun dari kerjasama antar negara yang ada di dunia. Nah, yang ketiga adalah menekankan pada hak asasi manusia dalam penanggulangan kemiskinan. Nah, ini pendetilannya dari MDGs ke SDGs, bagaimana kemiskinan itu ditanggulangi dengan pemenuhan hak asasi manusia, keamanan, kenyamanan, kebebasan pendapat, juga termasuk ekonominya. Yang keempat, penyebabnya adalah inklusif dan no one left behind. Inklusif ini artinya bukan eksklusif. Kalau eksklusif itu hanya orang-orang tertentu, hanya negara-negara tertentu yang dapat merasakan dampaknya. Tapi inklusif kebalikannya, bahwa semua orang, semua negara, semua wilayah, semua wilayah berhak untuk maju, berhak untuk mendapatkan pembangunan yang lebih baik, sehingga semuanya dapat ikut serta di dalam mewujudkan SDGs. Jadi tidak hanya negara maju saja yang wajib, bukan juga hanya negara berkembang saja yang wajib, tetapi semua negara berhak dan wajib untuk dapat mewujudkan SDGs di negaranya masing-masing. Nah, kemudian tidak ada no one left behind, jadi tidak ada yang tertinggal. Ketika ada negara berkembang atau negara tertinggal belum bisa, maka dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan pembangunan yang ada di wilayahnya. Kemudian melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, bisnis, filantropi, media, hingga akademisi. Ya. Jadi SDGs ini tidak bisa hanya bicara bahwa pemerintah saja yang wajib melakukan ini. Kemudian masyarakat, media, bisnis, swasta yang bekerja di negara itu tidak terlibat, tapi semuanya terlibat. Hingga akademisi, mahasiswa, dosen pun terlibat di dalam menyempurnakan implementasi dari SDGs di wilayah masing-masing. Dan juga pastinya masyarakat. Oke. Nah, ini jadi melibatkan keseluruhan. Karena apa yang menjadi tujuan dari SDGs? Yang akan diwujudkan dalam SDGs itu akan dinikmati oleh seluruh masyarakat, seluruh orang yang ada di suatu negara. Nah, kemudian yang keenam adalah zero growth. Maksudnya bukan tujuannya nol, tetapi semua indikator, semua tujuan yang ada di dalam SDGs itu tuntas dan tercapai di akhir dari implementasi SDGs. Kemudian yang ketujuh, cara pelaksanaan. Jadi diperhatikan lagi bagaimana cara melaksanakannya. Makanya indikator dari SDGs menjadi lebih banyak dibandingkan MDGs. Karena pelaksanaannya menjadi lebih detail, tahapan-tahapannya menjadi lebih jelas lagi. Inilah tujuan dari SDGs. Ada 17 tujuan. Dari tidak ada, yang pertama adalah no poverty atau tidak ada kemiskinan, zero hunger, tidak ada lagi kelaparan, kemudian kesehatan yang menjadi lebih baik dan kemanusiaan yang lebih baik, edukasi yang lebih baik, kualitas edukasi yang lebih baik, kemudian kesetaraan gender menjadi tujuannya, kemudian sanitasi dan air yang lebih bersih, yang lebih baik, clean energy, energi bersih, energi hijau, dan juga lebih dapat tercapai. Jadi tidak hanya adanya energi yang bersih, energi yang renewable, tidak hanya diciptakan saja, tetapi bagaimana energi itu dapat dijangkau dan dipergunakan oleh masyarakat secara luas. Kemudian pekerjaan yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang maju. Industri, inovasi, infrastruktur juga perlu dibuat bagaimana caranya untuk dapat mewujudkan dari SDG sustainable, tidak hanya berpikir untuk ekonomi saja tapi untuk keseluruhan. Kemudian mengurangi ketidakadilan, sehingga negara maju, secara umum negara maju dan negara berkembang menjadi sama. Kemudian sustainable city dan sustainable community, jadi kota tidak hanya berpikir untuk ekonomi tapi bagaimana lingkungan tetap terjaga, masyarakatnya tetap menjadi lebih baik. Berarti kota, komunitas menjadi lebih sustainable. Kemudian responsible consumption and production, bahwa produksi dan konsumsi yang responsif, yang jelas, yang terukur, yang tidak berlebihan.
Kemudian climate action. Nah, di sini mungkin ini ada pendetilan lagi climate action, bahwa saat ini kondisi iklim di dunia mulai mengalami perubahan, maka bagaimana cara untuk menghadapinya. Life below water, kehidupan air, laut itu bagaimana. Semua biota yang ada di laut bagaimana tetap menjaga, yang dimana sampai saat ini orang-orang masih berpikir kehidupan di daratan, yaitu manusia, tumbuhan dan hewan yang ada di darat, tetapi kehidupan di air menjadi nomor sekian untuk dijaga, untuk dilestarikan. Kemudian kedamaian, justice, keadilan dan institusi yang kuat. Oke. Jadi di sini bicara masalah penegakan hukum yang tegas, yang tidak ada KKN-nya, tidak ada keberpihakan dari penegak hukum terhadap suatu golongan atau perorangan. Dan yang terakhir adalah kerjasama, partnership antar negara untuk mencapai setiap tujuan yang ada di SDGs. 17 indikator tadi, 17 tujuan maksudnya, 17 tujuan tadi ditargetkan tercapai pada tahun 2030. Nah, berarti kalau saat ini sudah masuk tahun kelima penerapan SDGs, bagaimana? Apakah sudah tercapai dari 17 tujuan ini setiap indikatornya ataukah belum? Nah, hal ini menjadi salah satu peluang bagi kalian yang ingin mengambil skripsi, bagaimana untuk melihat penerapan SDGs di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Boleh levelnya kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Ataupun kalau kalian ingin melihat secara nasional pun boleh. Ini peluang. Oke. Jadi, skripsi salah satunya bisa melihat ini untuk mengevaluasi penerapan SDGs. Bisa kalian evaluasi penerapannya, hasil pelaksanaannya, atau proses pelaksanaannya, atau proses penyusunan perencanaan pembangunan di suatu wilayah, apakah sudah mencakup SDGs atau belum. Ini menjadi peluang. Indonesia bagaimana? Nah, Indonesia untuk mencapai SDGs, Sustainable Development Goals, pertama adalah kebijakan luar negeri Indonesia menjadi bebas dan aktif. Sehingga dengan bebas dan aktif, maka Indonesia dapat secara bebas dan aktif untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara di luar untuk mewujudkan SDGs. Untuk bekerjasama untuk mewujudkan setiap indikator dan tujuan yang ada di SDGs, sehingga tidak dibatasi atau terhambat oleh suatu kebijakan di negara kita. Yang kedua adalah agenda pembangunan nasional. Ada namanya Nawacita atau 9 agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJM nasional tahun 2015. Nah, jadi SDGs ini bukan hanya sebuah komitmen secara global, yang dimana ada tujuan hingga indikator. Tidak hanya itu, tetapi bagaimana setiap indikator itu dirumuskan, diturunkan di dalam setiap kegiatan dan program ataupun perencanaan pembangunan di setiap negara, setiap wilayah. Kalau Indonesia berarti di setiap wilayah, baik itu levelnya nasional, provinsi, hingga desa seharusnya. Tetapi minimal sampai kecamatan itu sudah menerapkan bagaimana pembangunan di Indonesia, di setiap wilayah itu berupaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, kalau di nasional di dalam Nawacita, di 9 agenda pembangunan nasional. Sedangkan kalau dasar hukum untuk penerapan SDGs ini dalam bentuk Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, jadi dengan adanya Perpres ini maka mewajibkan setiap wilayah, setiap daerah, setiap kepala daerah, setiap bapeda wajib mengacu pada SDGs dalam setiap pembangunan yang direncanakan. Nah, ini makanya saya bilang tadi, peluang. Silakan kalian lihat dengan latar belakang adanya SDGs, kemudian SDGs ini menjadi komitmen nasional. Nah, latar belakangnya dari situ kemudian Indonesia sendiri berkomitmen untuk mewujudkan itu, diwujudkan dengan adanya agenda pembangunan nasional Nawacita oleh Pak Jokowi, kemudian dilanjutkan dengan adanya Perpres nomor 59 tahun 2017.
Jadi semakin memperkuat bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai SDGs. Bagaimana cara untuk mencapainya? Maka dari setiap level, baik nasional hingga daerah yang lebih kecil yaitu desa, semuanya bertujuan untuk mencapai SDGs itu. Oke. Nah, SDGs yang 17 tujuan ini jika diturunkan bisa terbagi menjadi 4 pilar di dalam pembangunan di Indonesia, yaitu ada pertama pilar pembangunan sosial, ada 5 tujuan, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan yang sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan kesehatan gender. Oke, jadi di sosial tuh ada 5 tujuan dengan 77 indikator. Kemudian untuk ekonomi itu ada 5 tujuan juga, yaitu energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Sedangkan untuk lingkungan, untuk lingkungan itu ada 6 tujuan dengan 70 indikator, yaitu ada air bersih dan sangat layak, kota pemukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang tidak berlebihan, yang tidak merusak lingkungan, kemudian penanganan perubahan iklim, ekosistem laut dan ekosistem darat. Sedangkan yang terakhir adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Oke, jadi bicara masalah hukum dan tata kelola itu ada satu tujuan dengan 23 indikator. Perdamaian, keadilan, kelembagaan, dan tangguh. Nah, di sini terlihat kalian bisa mengambil tema penelitian tidak harus 17 tujuan atau 241 indikator dari SDGs. Tapi kalian bisa mengambil dari misalnya kalian ingin membahas tentang pilar pembangunan sosial di Sukoharjo, atau pilar pembangunan ekonomi di Sukoharjo, pilar pembangunan lingkungan di Sukoharjo. Kalau misalnya merasa itu terlalu banyak, bisa juga cukup saja yang pertama tanpa kemiskinan. Pilih aja satu tujuan tanpa kemiskinan atau energi bersih dan terjangkau. Apakah itu sudah menjadi salah satu bagian dari rencana pembangunan di suatu wilayah? Nah, jadi kalau dari sini terlihat bahwa ada 17 tujuan, berarti ada 17 mahasiswa yang bisa mengambil tema ini dengan melihat setiap tujuan itu, dan juga kita punya 34 provinsi, ada banyak kabupaten, ada ratusan kabupaten, belum lagi kecamatannya, apalagi desanya. Nah, jadi ini menjadi sebuah peluang yang sudah pasti tidak ada kesamaan lokasi dan juga tidak kesamaan metode untuk skripsi kalian. Ini beberapa rencana pembangunan yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah, di mana pemerintah memiliki beberapa kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan implementasi SDGs di Indonesia. Ya, contohnya seperti perumahan rakyat, konservasi energi, pembangunan jalan tol, teknopark yang bertujuan untuk melakukan konservasi lingkungan, konservasi ekosistem, kemudian bagaimana menyediakan air minum bersih yang baik, pengelolaan sampah yang jelas, yang terintegrasi, dan juga pengolahan limbah. Nah, ini adalah beberapa contoh yang akan dilakukan oleh Indonesia. Nah, tinggal bagaimana kalau ini yang dilakukan oleh Indonesia, bagaimana dari setiap Pemda, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rencanakan, apakah setiap rencana kegiatan dan program yang mereka buat itu sudah mau bertujuan untuk mewujudkan SDGs atau tidak. Nah, itu menjadi sebuah peluang tema penelitian bagi kalian yang tertarik untuk melakukan evaluasi suatu pembangunan di suatu wilayah. Nah, ini. Jadi ini contoh-contohnya kalau yang dilakukan atau direncanakan oleh Bappenas. Untuk tantangan penerapan di Indonesia, ada beberapa tantangan. Di sini ada 6 tantangan. Yang pertama adalah memastikan penerapan prinsip inklusif dan no one left behind. Ini menjadi penting, inklusif, yang berarti semua orang berhak, semua orang wajib untuk dapat mewujudkan SDGs di setiap wilayahnya. Nah, ini menjadi penting. Mengapa? Jangan sampai yang memiliki keunggulan, yang memiliki orang-orang cerdas, yang mampu merencanakan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan SDGs, itu hanya dimiliki oleh
oleh wilayah-wilayah atau kota-kota atau provinsi yang ada di Jawa saja. Tetapi yang di luar Jawa, yang ada di Sumatera, Kalimantan, ataupun yang ada di Sulawesi dan Papua, itu menjadi tidak memiliki kesempatan yang sama. Padahal dalam prinsip pembangunan berkelanjutan atau SDGs, itu mempunyai prinsip inklusif, bahwa semua memiliki peluang yang sama. Nah, ini menjadi PR yang sangat penting bagi pemerintah dan juga kita sebagai akademisi, bagaimana caranya kita mampu membantu pemerintah untuk dapat membantu setiap wilayah merencanakan perencanaan pembangunannya sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang sudah menjadi komitmen internasional. Dan yang sudah pasti, jika prinsip inklusif ini mampu diterapkan di semua wilayah yang ada di Indonesia, semua wilayah memiliki kesempatan yang sama, maka no one left behind, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tidak bisa mewujudkan SDGs, itu menjadi tidak terjadi. Karena semuanya mampu untuk mewujudkan SDGs. Okay? Semuanya mampu mewujudkan dengan memiliki kesempatan yang sama. Oke, itu yang pertama. Memastikan penerapan prinsip inklusif dan no one left behind. Yang kedua adalah database yang komprehensif dan terintegrasi. Nah, ini menjadi PR bagi Indonesia karena database Indonesia masih database yang memiliki ego sektoral di dalamnya. Okay. Big dengan rencana One Map One Policy yang ingin diwujudkan dari tujuan Pak Jokowi di awal periode dia menjabat sebagai presiden, itu menjadi hal yang penting. Ketika database yang komprehensif dan terintegrasi, datanya bisa dinikmati, bisa dipakai oleh seluruh wilayah, baik seluruh kalangan, yang dimana nantinya akan membantu perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, itu menjadi penting. Karena dengan database yang lengkap, database yang siap dipakai, database yang terbuka untuk semua wilayah, maka semua wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Prinsip inklusif menjadi dapat diterapkan di sini jika database-nya komprehensif dan integratif. Dan juga database-nya harus memiliki satu jenis data atau satu data yang sama yang dapat diterapkan di semua wilayah di Indonesia. Jadi tidak ada lagi kementerian khususnya atau provinsi atau kabupaten yang menggunakan data mereka sendiri. Oke, data mereka sendiri, tapi mereka menggunakan data dasar yang sama, baru kemudian mengolahnya, memperbaikinya, atau merencanakannya dengan data-data yang mereka miliki. Nah, jadi dengan begitu maka setiap perencanaan yang ada di Indonesia itu tidak saling tumpang tindih. Oke, terutama batasnya tidak saling tumpang tindih. Oke, dan juga tidak ada lagi ego-ego sektoral. Menjadi penting. Bagaimana data itu satu, data yang digunakan sama, sehingga perencanaannya menjadi lebih komprehensif, menjadi lebih jelas dan menjadi saling terhubung satu sama lain. Yang ketiga adalah integrasi program seluruh pemangku kepentingan. Nah, ini berkaitan dengan ini tadi, ego sektoral tadi. Dan sampai setiap kementerian, setiap wilayah, setiap kabupaten, kecamatan saling memiliki ego sektoral yang dimana ia ingin maju sendiri tanpa melihat bagaimana wilayah di sekitarnya dapat sama-sama maju. Atau wilayah di sekitarnya tidak mendapatkan dampak negatif dari perencanaan pembangunan yang ia atau wilayah itu buat. Nah, jadi bagaimana terintegrasi. Jadi tidak ada lagi tumpang tindih kebijakan, tidak ada lagi ego-ego sektoral yang menghambat perencanaan pembangunan atau menghambat pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Yang keempat adalah menyelaraskan rencana aksi ke dalam agenda pembangunan. Nah, ini bagaimana rencana SDGs itu dapat masuk ke dalam setiap agenda pembangunan dari level nasional hingga kecamatan ataupun desa. Nah, ini menjadi penting untuk dapat terwujud. Sehingga inilah peran dari kita akademisi untuk dapat membantu pemerintah dalam merencanakan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang sudah disetujui secara internasional. Nah, terus kemudian yang kelima adalah menyelaraskan prioritas pemerintah dan non-pemerintah. Nah, jadi prioritas pemerintah dan non-pemerintah harus sama. Jangan sampai pemerintah
merencanakan suatu perencanaan, tetapi kemudian rencana pemerintah itu tidak didukung oleh setiap non-pemerintah yang lain atau swasta. Ketika seperti itu, maka apa yang pemerintah rencanakan menjadi tidak akan terwujud. Karena hanya pemerintah saja yang berupaya, tetapi masyarakat dan swasta yang ada di wilayahnya tidak mau melakukan kerjasama, tidak mau membantu terwujudnya setiap rencana yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi penting. Jadi bagaimana yang direncanakan pemerintah dapat juga diwujudkan, dapat juga direncanakan atau diimplementasikan oleh masyarakat dan swasta. Nah, selanjutnya, ini kita pahami bersama bahwa Indonesia negara kepulauan terbesar dan jumlah penduduk terbesar di dunia. Keempat di dunia jumlah penduduknya. Ini ditaruh di terakhir karena ini kenapa tidak ditaruh pertama sebagai tantangan? Karena jika ini ditaruh pertama, ini kemudian setiap orang akan punya berpikir, ya sudah, wajar saja Indonesia tidak bisa berhasil. Karena kan kita wilayahnya luas. Sudah luas, bentuknya kepulauan lagi. Integrasinya sulit. Kerjasamanya sulit karena berupa pulau-pulau. Nah, kalau ini ditaruh pertama, itu akan menjadi sebuah kewajaran jika Indonesia tidak mampu mencapai SDGs. Tapi ini ditaruh di terakhir agar masyarakat dapat berpikir bahwa masih banyak optimisme dalam mewujudkan SDGs di perencanaan pembangunan di setiap wilayah. Kepulauan yang besar, jumlah penduduk yang banyak, itu memang bisa menjadi hambatan tetapi juga menjadi peluang. Peluang di bagaimana? Setiap wilayah yang di Indonesia, di setiap pulau yang di Indonesia memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Ketika setiap keunggulan yang berbeda-beda itu dapat didorong untuk menjadi keunggulan wilayah, kemudian bisa menjadi keunggulan negara kita, maka itu akan menjadi modal besar bagi kita untuk bersaing di dunia internasional. Begitu juga dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang banyak pastinya akan sulit pemerintah untuk mengaturnya. Tetapi jika jumlah penduduk yang banyak ini memiliki kualitas yang baik, maka tidak salah atau tidak menjadi sebuah problem yang besar bagi kita untuk dapat bersaing di era globalisasi saat ini, dan juga bukan menjadi masalah ketika kita ingin mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Oke. Demikian materi kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan via psikologi, sudah ada tempat khusus untuk melakukan pertanyaan atau diskusi. Dan juga boleh silakan tanya langsung di kampus apabila saya ada di kampus, bisa juga ditanyakan melalui WA atau email. Oke, demikian saja kuliah dari saya hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.